feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Keluar dari AFF, yah, mungkin itulah yang sangat diharapkan para supporter timnas Indonesia, namun ternyata ada beberapa dampak besar jika Indonesia akhirnya memang keluar dari AFF. Ada beberapa keuntungan sekaligus kerugian apabila timnas Indonesia meninggalkan AFF. Namun, kerugian tak hanya akan dirasakan timnas Indonesia sendiri, melainkan AFF juga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Sebagaimana diketahui, rumor soal wacana timnas Indonesia keluar dari AFF sempat jadi topik yang panas. PSSI didesak oleh pencinta sepak bola tanah air untuk meninggalkan AFF. Desakan itu semakin gencar lantaran kompetisi yang digelar AFF dinilai tidak sehat lagi. Salah satu yang menjadi alasan adalah adanya dugaan praktik sepak bola gajah di Piala AFF. Namun, apa dampak besar jika timnas Indonesia akhirnya memutuskan untuk keluar dari AFF? Berikut ini adalah keuntungan dan kerugiannya yang didapatkan Indonesia dan juga AFF. Yang pertama kita bahas keuntungan untuk timnas Indonesia. 1. Lepas dari agenda tak jelas AFF. Ajang AFF sendiri sebenarnya bukanlah agenda resmi di bawah naungan FIFA selaku Asosiasi Sepak Bola Dunia. AFF tak lain hanya cabang dari AFC Konfederasi Asia, yang dibentuk atas kesepakatan negara-negara Asia Tenggara saja. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika segala ajang dibuat AFF seperti Piala AFF, Piala AFF U23 hingga Piala AFF U19 tak masuk kalender resmi FIFA karena dianggap hanya laga persahabatan. Jika Indonesia keluar dari AFF, maka timnas akan lepas dari agenda tidak jelas federasi tersebut. Dalam laman resminya, FIFA hanya mengakui AFC Asia, UEFA Eropa, CAF Afrika CONCACAF Amerika Utara dan Tengah CONMEBOL Amerika Selatan, dan Oceania sebagai agenda resmi di bawah naungannya. 2. Momentum bangkit di Asia. Apabila Indonesia keluar dari AFF, maka Indonesia akan tercatat sebagai anggota AFC saja. Oleh karena itu, timnas Indonesia akan lebih fokus mempersiapkan diri mengikuti turnamen yang berada di bawah naungan AFC yang dianggap resmi oleh FIFA. Dengan fokus di kompetisi top Asia, bukan tidak mungkin Indonesia akan lebih berpotensi mencetak sejarah. Dalam hal ini adalah kemungkinan tembus ke final Piala Asia. 3. Akan menguntungkan pemain dan klub. Jika timnas keluar dari AFF, klub hanya perlu melepas sang pemain ketika timnas Indonesia tampil di ajang resmi FIFA seperti FIFA Matchday, kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, serta turnamen mayor seperti Piala Asia atau Piala Dunia. Selain itu, ini juga akan mengurangi risiko terjadinya cedera pemain yang sia-sia di ajang tersebut. Jika demikian, tak hanya timnas yang diuntungkan melainkan juga klub di mana para pemain bernaung. Itulah keuntungan yang didapat timnas Indonesia jika keluar dari AFF. Selain terhindar dari praktik match fixing atau sepak bola gajah, nasib timnas Indonesia juga lebih terjamin oleh FIFA. Selanjutnya kerugian untuk timnas Indonesia. 1. Timnas Indonesia gagal pecahkan rekor buruk. Namun, beberapa kerugian juga akan dirasakan oleh timnas Indonesia sendiri juga hengkang dari AFF. Pasalnya, Indonesia memiliki rekam jejak buruk di kompetisi tersebut. Timnas Indonesia sampai saat ini diketahui belum pernah keluar sebagai juara di AFF. Padahal, Indonesia sering disebut sebagai salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Prestasi terbaik timnas sejauh ini adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Terakhir kali, timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF pada edisi 2020. Jika meninggalkan AFF, maka Indonesia harus menerima kenyataan bahwa selama ini tidak pernah juara. 2. Timnas Indonesia butuh biaya besar pindah ke EAFF. Timnas Indonesia dalam hal ini PSSI pastinya harus mengeluarkan biaya lebih besar jika ingin berkompetisi di EAFF. Sebab, timnas Indonesia tentu akan menempuh jarak lebih jauh untuk bertanding di negara-negara Asia Timur. 3. Timnas Indonesia harus kembali adaptasi. Jika ngotot bergabung dengan EAFF, timnas Indonesia akan berkompetisi di Asia Timur.
Paling tidak, timnas Indonesia harus beradaptasi lagi dengan iklim di Asia Timur yang pastinya berbeda dengan Asia Tenggara. Tak hanya iklim wilayah, iklim permainan di level AFF juga pastinya berbeda dan perlu menyesuaikan diri lagi. 4. Timnas belum tentu memperoleh level kompetisi yang bagus. AFF kompetisi tim-tim kuat Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan. Harapan supporter timnas Indonesia adalah skuad Garuda bisa bersaing dengan tim-tim kuat tersebut sehingga level pasukan Shin Tae-yong meningkat. Namun, sistem kompetisi di AFF pastinya akan membuat timnas Indonesia belum tentu bertemu dengan tim-tim kuat Asia Timur. Pasalnya, kompetisi AFF memakai sistem kualifikasi berlapis hingga 3 babak. Biasanya, tim-tim kuat Asia Timur baru bermain di babak ketiga. Jika timnas Indonesia gagal mencapai babak ketiga, skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim lemah Asia Timur. Sementara itu, timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim elite Asia Tenggara di Piala AFF, seperti Thailand dan Vietnam. Kedua tim itu punya level di atas tim-tim lemah Asia Timur. Terakhir, kerugian untuk AFF. 1. Pamor AFF akan merosot. Kerugian yang pertama mungkin akan dirasakan oleh federasi jika timnas mundur dari AFF. Pamor Piala AFF sebagai ajang kompetisi di Asia Tenggara bisa jadi akan merosot drastis jika timnas Indonesia tidak ikut serta. Pasalnya, Indonesia bisa dikatakan sebagai pasar terbesar untuk Piala AFF lantaran antusiasme luar biasa dari supporter Indonesia. Hal itu akan menjadi kerugian yang nyata akan dirasakan oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut. 2. Pendapatan AFF menurun. Dampak turunan yang akan dirasakan AFF jika Indonesia hengkang adalah merosotnya pendapatan. Pasalnya, Indonesia memiliki dukungan masif dari supporter fanatiknya yang juga akan ikut pergi. Jika supporter pergi dan eksposur menurun karena media-media Indonesia tidak lagi menyoroti AFF, maka pendapatan dari ajang tersebut juga akan anjlok. 3. AFF hanya didominasi segelintir tim kuat. Tak cuma pamor dan pendapatannya yang akan merosot, persaingan di AFF juga akan menjadi semakin tak seimbang lagi. Jika Indonesia pindah ke AFF, persaingan mungkin tidak akan berkembang karena kompetisi tersebut pasti hanya akan didominasi 3 kekuatan besar yakni Thailand, Vietnam, Australia, dan Malaysia. Itulah dampak besar jika Indonesia akhirnya memutuskan untuk keluar dari AFF. Meski ada keuntungannya, Indonesia juga akan mengalami kerugian. Tak hanya itu, AFF selaku federasi dan penyelenggara kompetisi juga akan mengalami kerugian.